Semoga kebaikan, rahmat, dan ridho Tuhan Yang Maha Esa selalu beserta kita semua. Kali ini saya coba ingin menjawab atas berbagai pertanyaan yang disampaikan dari rekan-rekan dan dari berbagai pihak, sejauh mana efektivitas pemerintah dalam menangani virus corona ini. Tentunya setiap kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah, saya juga sudah sering menyampaikan berbagai pandangan dan gagasan saya secara umum ketika berbagai pihak dan rekan-rekan semua mempertanyakan, ataupun ketika kita masih bisa diskusi publik dan ketika saya juga turun ke lapangan, kita masih sempat mendiskusikan dalam berbagai perspektif kebangsaan dan bernegara kita. Saya coba merumuskan ke dalam ketiga hal kebijakan. Yang pertama adalah saya menyebutnya dalam tahap 1, tahap prakondisi. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap koordinasi, dan yang ketiga adalah tahap eksekusi. Tentunya grand design bernegara kita sebelum jauh menilai instrumen 3 hukum ini masing-masing seperti apa, tentunya konstitusi sebagai landasan kita bersama, pasal 4 sebagai konstitualisme presidensial kita, kemudian bagaimana kewenangan presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan, tetapi juga bagaimana pola hubungan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah itu sendiri. Nah, grand design secara umum ini tentunya turunan hukumnya banyak sekali ketika di dalam implementasi, baik undang-undang ataupun kementerian-kementerian dan badan-badan terkait lainnya mengeluarkan SK ataupun peraturan. Nah, selanjutnya tahap pertama yang saya sebut sebagai tahap prakondisi ini seperti apa? Yang pertama adalah bagaimana instrumen hukumnya. Tentunya kita tahu, saya mencoba ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah Inpres nomor 4 tahun 2019 bagaimana tentang pendeteksian wabah, dan termasuk dalam hal ini adalah wabah corona. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan Kepres nomor 7 tahun 2020. Hal ini berkaitan dengan pembentukan gugus tugas dan pelibatan BNPB di dalam penanganan virus corona ini. Bahkan SK BNPB pada waktu tahap pertama ini langsung mengeluarkan kebijakan tanggap darurat sampai akhir Mei 2020 ini. Nah, bagaimanakah evaluasinya? Saya rasa tahap prakondisi ini saya katakan belum maksimal dan mendekati gagal. Kenapa? Karena pola hubungan pusat dan pemerintah daerah kelihatan masih kacau, dan koordinasinya sangat belum maksimal dan tidak jelas. Pemerintah pusat menganulir kebijakan yang ada di pemerintah daerah, padahal pemerintah daerah dengan kepala daerah masing-masing sangat selektif bagaimana mengikuti perkembangan, bahkan linear nyawa yang makin bertambah, meninggal, dan kasus positif yang terus bertambah. Dan kebijakan pemerintah ini lagi-lagi kita menemukan berbagai pemilihan redaksional yang berbeda. Sebagai contoh, karantina parsial, kemudian kejadian luar biasa, dan tentunya juga ada tanggap darurat. Daerah ini beda-beda. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, ini salah siapa? Tentunya kita tidak berpolemik berkaitan dengan salah siapa dan seperti apa. Saya mencoba bagaimana pola hubungan pusat ini memang dalam mengakomodir pemerintahan daerah masih belum maksimal. Nah, setelah tahap 1 selesai dan bisa dikatakan gagal, makanya sekarang kita memasuki tahap yang kedua. Tahap yang kedua tadi saya sudah menyebutnya sebagai tahap koordinasi. Instrumen hukumnya seperti apa? Yang pertama ada dua hal undang-undang yang digunakan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Nah,
redaksional undang-undang ini oleh pemerintah saya cermati diturunkan dalam berbagai aturan turunan lainnya. Yang pertama, keluarlah Kepres nomor 11 tahun 2020 bagaimana penetapan status darurat kesehatan. Kemudian peraturan pemerintah tentang PSBB nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar, dan yang selanjutnya adalah berkaitan dengan Perpu nomor 1 tahun 2020 bagaimana mekanisme penggunaan keuangan nasional berkaitan dengan hal ini. Dan yang terakhir adalah keluarnya Kepres nomor 12 tahun 2020 yang menetapkan bahwa virus corona sebagai bencana nasional per 13 April kemarin. Pada tahap kedua inilah sekarang kita lagi sedang berjalan. Kenapa saya katakan seperti itu? Sekarang sudah diberlakukan di berbagai tempat. Saya mencermati ada 3 provinsi yang sudah melaksanakan PSBB itu sendiri. Sebenarnya berkaitan dengan PSBB ini hanyalah pemaknaan redaksional saja. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau di luar negeri istilahnya ada lockdown. Kemudian kalau di Indonesia tentunya mengikuti norma hukum yang berlaku di Indonesia tentunya beda, tidak bisa disamakan. Apalagi heterogen masyarakat kita beda-beda. Ada karantina wilayah dan keputusan pemerintah menggunakan redaksional PSBB ini sendiri. Kalau dalam berbagai kesempatan saya menggunakan istilah lockdown prasyarat, saya menolak keras berkaitan dengan lockdown itu sendiri karena banyak pertimbangan yang saya khawatirkan di masyarakat dan berbagai banyak hal nanti akan terjadi. Tetapi ini anasir yang bukan kapasitas saya untuk menyampaikan. Cuma bagaimana efektivitas PSBB ini sendiri nanti akan terjadi, kita evaluasi bersama akan seperti apa. Karantina wilayah tidak digunakan. Kenapa? Sebenarnya karantina wilayah ini pasal 50 Undang-Undang KK sebenarnya sudah jelas. Akan tetapi kita maklumi bahwa APBN pemerintah tentunya tidak sanggup untuk membiayai seluruh rakyat Indonesia karena itu sudah mandat konstitusi ketika harus memberlakukan karantina wilayah, yang akhirnya dipilihlah PSBB ini sendiri. PSBB sendiri tentunya sebagai turunan pasal 60 Undang-Undang KK sendiri bagaimana peraturan pemerintah dikeluarkan. Nah, seiring waktu kemarin baru saja keluar kebijakan berkaitan dengan mudik. Mudik ini kita lihat bagaimana pola koordinasi yang sudah ada. Jubir melakukan statement ke publik dikoreksi oleh Mensesnek. Mensesnek dikoreksi oleh PLT Kemenhub. Kemudian kemarin beberapa hari yang lalu akhirnya Presiden dan bersama jajaran kementerian mengumumkan mudik sudah resmi dan tegas dilarang. Akan tetapi ini pertanyaan yang juga sering disampaikan kepada saya dan juga kita bahas bersama. Seperti apa konsepnya nanti? Karena aturan teknis ini nanti di kementerian terkait, Kementerian Perhubungan itu sendiri, kemudian Satlantas Polri akan seperti apa? Karena fakta di lapangan itu tidak bisa serta-merta langsung dinormatifkan. Apalagi apakah berupa Kepres, Perpres ataupun PP. Saya mencermati ini tidak ada kejelasan sehingga sanksi nanti yang akan diberlakukan seperti apa. Tetapi kita tunggu saja aturan teknis yang akan diberlakukan oleh masing-masing instansi atas instruksi dan himbauan pemerintah yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu. Nah, yang menarik juga nanti di dalam berbagai kesempatan saya coba ingin menyampaikan terkait yang disampaikan rekan-rekan semua berkaitan dengan Perpu dan sebagainya. Sedikit saya sampaikan bahwa Perpu nomor 1 tahun 2020 dan korelasinya dengan Kepres nomor 12 tahun 2020 per 13 April kemarin, saya katakan logika hukum yang terbalik. Kenapa? Bencana nasional ditentukan belakangan
setelah Perpu, logikanya kan Perpu ada kegentingan yang memaksa yang dijadikan redaksional, baru keluar Perpu, tetapi pemerintah menggunakan redaksional, Perpu keluar dahulu baru bencana nasional. Lah, dari sini saja kita sudah melihat ketimpangan norma hukum yang sangat mengkhawatirkan dalam kehidupan berbangsa kita. Nah, persoalannya Perpu ini sudah masuk uji materi di Mahkamah Konstitusi. Kita lihat bersama nanti akan seperti apa. Kemudian Perpu ini tentunya nanti juga tidak serta-merta langsung berlaku, karena juga masih akan mendapatkan persetujuan dari mayoritas DPR untuk menjadi undang-undang itu sendiri. Nah, kemudian tahap yang ketiga adalah tahap koordinasi. Tadi tahap kedua, yang ketiga ada saya sebutnya sebagai tahap eksekusi. Tahap eksekusi ini pemberlakuan darurat sipil ketika tahap kedua gagal. Darurat sipil ada redaksional yang digunakan dari Perpu nomor 23 tahun 53. Ketika darurat sipil ini disampaikan, saya juga mengkritik keras. Kenapa? Tahun 53 kedaruratannya dengan sekarang tentunya ada dua hal yang berbeda. Ini terjadi anomali hukum yang sangat tidak baik di dalam membangun sistem bernegara kita. Saya katakan bahwa permainan istilah yang disampaikan dari pengambil kebijakan ini hanyalah menunjukkan kebingungan yang tersistematis juga, dan menunjukkan ketidakkonsistenan dalam mengeluarkan kebijakan. Saya berharap pada tahap yang ketiga, tahap eksekusi ataupun darurat sipil ini tidak bisa berlaku. Kenapa? Kalau sampai berlaku darurat sipil, ini secara kekacauan norma hukum juga nanti implementasi di lapangan juga saya sangat mengkhawatirkan, karena saya juga bersama teman-teman dan juga lembaga sering turun ke lapangan juga, nanti tidak efektif dan kasihan masyarakat dan rakyat kecil kita semua. Saya berharap tentunya pada tahap yang kedua, tahap koordinasi khususnya PSBB ini bisa berjalan efektif, dan penanganan virus corona ini dalam level kebijakan juga sudah akan menunjukkan titik temu, dan mudah-mudahan nanti juga bisa efektif. Untuk perkembangan selanjutnya nanti kita lihat kebijakan pemerintah seperti apa. Nah, sebagai akhir, semoga tetap jaga kesehatan rekan-rekan semuanya. Saya rasa bahwa keadaan virus corona ini yang mengakibatkan kita harus kerja dari jarak jauh, kemudian face to face tidak dilaksanakan, tapi saya yakin dan percayalah bahwa ini tidak akan ada yang sia-sia. Ini merupakan pemupuk solidaritas terhadap seluruh elemen bangsa dalam nasionalisme berbangsa dan negara kita. Tetap ikuti prosedur medis, taati kebijakan pemerintah. Kita mengapresiasi kebijakan pemerintah yang sudah berjalan baik, akan tetapi kita juga mengkritisi terhadap kebijakan pemerintah yang masih terdapat kelemahan di sana sini dan juga di berbagai tempat. Mengkritisi bukan berarti persoalan like dan dislike, itu jelas bukan, karena juga merupakan kecintaan kita terhadap NKRI itu sendiri. Dan semoga saja Tuhan Yang Maha Esa selalu beserta kita semua. Semoga kebaikan, rahmat dan ridho Tuhan Yang Maha Esa selalu beserta kita, sesuai kepercayaan dan agama masing-masing, sesuai kapasitas dan bidang masing-masing dimanapun rekan-rekan berada. Mari kita bersama-sama untuk terus mengawal kebijakan pemerintah, kemudian kita mendukungnya yang masih baik untuk dilakukan, dan kita tetap mengkritisi dan juga mengasih solusi bagaimana idealnya, sehingga hikmah yang didapat dari bencana ini juga sudah dapat kita jalankan bersama. Demikian nanti rekan-rekan sepintas yang sudah ditanyakan. Nanti insya Allah akan saya sambung lagi di berbagai kesempatan ataupun anasir dari poin-poin yang juga sudah ada pada 3 tahap yang sudah sampaikan tadi. Terima kasih.
Semoga bermanfaat.